Selamat siang, pembunuh punya 1001 cara untuk menghilangkan jejak. Di antaranya menyamar di balik raut duka di tengah keluarga yang sedang direndung kesedihan. Seranova, berikut informasi pertama. Pemirsa, keluarga anak yang ditemukan tewas dalam kardus masih tak percaya putri kesayangan yang baru berusia 9 tahun meregang nyawa di tangan ade. Pria yang tak lain merupakan teman sepermainan ayah korban semasa kecil. Yang lebih menyakitkan keluarga, tersangka sempat hadir dalam acara doa dan tahlil di rumah korban untuk menyampaikan bela sungkawa. Duka mendalam memang belum hilang dari keluarga korban PNF. Sang ayah tidak pernah menyangka anak berusia 9 tahun kesayangannya harus mengakhiri hidup secara mengenaskan di dalam kardus. Terlebih, 1 minggu setelah ditemukan tewas, polisi mengungkap tersangka pelaku pembunuh dan pemerkosa sang anak tidak lain adalah ade. Ade tidaklah asing bagi keluarga korban. Ia adalah kawan yang cukup dekat dengan ayah korban sejak masa kecil dulu. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku bahkan mampu bersandiwara dengan datang ke tahlil dan doa bersama di rumah korban untuk menyampaikan turut berbela sungkawa. Untuk itu ayah korban berharap pelaku ade mendapat hukuman mati. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, tidak pandang dia keluarga, tidak pandang dia kawan, kepada siapapun. Kalaupun dia melakukan hal seperti itu, pelaku ini dihukum seberat-beratnya, kalau perlu sampai hukuman mati. Meskipun tersangka ade berusaha menutup-nutupi tindakan kejinya, polisi mengungkap juga pelaku pembunuhan PNF yang terjadi Jumat pekan lalu. Polisi mendapati sejumlah petunjuk yang mengarah pada tersangka dari Tina, anjing pelacak yang memberi sinyal di sekitar rumah bedeng yang ditempati tersangka. Petunjuk rekaman CCTV juga memperlihatkan pelaku naik motor sebelum membuang korban di dalam kardus. Indrawan Wikongko, Jakarta. Polisi telah menangkap ade, tersangka pelaku pembunuhan PNF bocah yang ditemukan tewas dalam kardus. Dengan gamblang tersangka, pelaku menceritakan bagaimana ia memperkosa korban, membunuh hingga membuangnya dalam kardus. PNF yang dikenal pelaku ternyata bukanlah satu-satunya incaran. Pelaku merayu korban yang secara kebetulan saat itu lewat dekat rumah tersangka. Berikut penuturan pelaku. Dia kenal kamu nggak? Kenal sekitar saja. Tahu-tahu aja. Dia sini, nanti kepancing masuk ke dalam warung karena apa? Dikasih jajan, cuma kamu panggil aja. Panggil aja. Begitu masuk langsung kamu tutup. Ya, siapa yang ngomong dia sini? Saya bohongi, siapa yang ngomong? Anak itu kenapa ya? Anak itu kamu pilih, sudah kamu incer atau asal? Asal. Asal aja? Asal. Artinya kalau hari itu pas lewat nama lain, anak lain itu bisa jadi orang lain korbannya. Dalam sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang dekat korbannya, terungkap bagaimana pelakunya tega berpura-pura kehilangan, berduka, dan bahkan ikut mencari korban yang telah mereka bunuh dengan keji. Lalu mengapa para pelaku sering mengumbar kesedihan untuk menutupi kejahatannya? Inilah laporan khas redaksi. Masih hangat diingatan bagaimana ibu angkat Angeline, MG, dan kedua anaknya menyebarkan berita kehilangan sang bocah cantik yang diangkat 8 tahun lalu itu. Berita kehilangan Angeline pun menyebar di media sosial hingga ramai diberitakan. Sejumlah pihak turun tangan melacak keberadaan Angeline. Namun kesedihan dan rasa kehilangan MG sang ibu angkat justru berbanding terbalik dengan kenyataan setelah polisi berhasil menemukan Angeline tak bernyawa terkubur dekat kandang ayam di kediaman sang ibu angkat yang kemudian ditetapkan jadi tersangka pembunuh korban Angeline. Sandiwara serupa juga dilakoni korban pasangan kekasih Ashifa dan Hafid. Setelah menghabisi nyawa ade Sarah, kawan sekaligus mantan kekasih pelaku lewat media sosial menyatakan kesedihannya setelah ade Sarah ditemukan tewas mengenaskan. Padahal setelah menganiaya korban hingga tewas, kedua pelaku ini sempat berputar-putar Jakarta sambil membawa jasad korban sebelum membuangnya. Namun tak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejaknya. Korban yang terenggut nyawanya mungkin tak dapat bersaksi, tetapi selalu akan ada petunjuk yang bisa mengarahkan polisi mengungkap kasus pembunuhan. Tersangka pembunuh dan pemerkosa bocah dalam kardus PNF misalnya sempat terekam gerak-geriknya lewat kamera CCTV.
Ade, tersangka yang dikenal oleh korban dan keluarganya juga terendus tangan kotornya oleh Tina, anjing pelacak. Meskipun awalnya banyak yang tidak percaya, tetangga korban ini tega berbuat keji. Probabilitas untuk tidak tertangkaplah yang dalam hal ini menjadi pertimbangan utamanya. Dia tidak peduli dengan misalnya bagaimana nasib korbannya atau bagaimana agar tidak merusak lingkungan, tidak, tapi yang penting adalah bagaimana saya selamat. Sebuah ungkapan menyatakan, pengkhianatan menyakitkan tidak pernah datang dari musuh, melainkan dari orang yang dikenal dekat. Haruslah menjadi peringatan bagaimana kita menjaga diri dan keluarga dari orang-orang tak terduga yang berpotensi berbuat kejahatan. Tim Liputan Trans 7. Selain oleh orang dekat, keluarga juga bisa menjadi pelaku potensial pembunuhan. Seorang anak yang depresi lantaran melihat pujaan hatinya menikah di hari lamaran tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Sementara itu seorang adik yang diduga sedang mendalami ilmu hitam nekat menusuk kakak dan keponakannya. Ibu korban langsung pingsan melihat kejadian mengenaskan di hadapan mata. Sang cucu dan menantu nyaris meregang nyawa dihabisi adiknya sendiri. Kejadian bermula saat SBR tiba-tiba mengamuk lalu menyandera sejumlah keluarga di dalam rumah. Dengan membabi buta, pria 23 tahun ini menusuk kakak kandung dan keponakannya sendiri dengan pisau dapur. Pelaku juga berusaha mengakhiri hidup sebelum akhirnya ditahan oleh warga dan petugas yang mendobrak masuk. Pembunuhan yang satu ini juga tidak kalah sadis. Seorang anak di Koja, Jakarta Utara, tega membunuh bapak kandungnya sendiri. Jasad pria 70 tahun ini ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Diduga SM kalap hanya gara-gara sang ayah menolak membelikan rokok dan kopi. Emosi SM memang terguncang beberapa tahun ini setelah gagal menikah dengan wanita idamannya. Sulung 8 bersaudara ini depresi melihat sang pujaan hati sedang duduk di pelaminan saat SM dan keluarga tengah datang melamarnya. Sebagian besar manusia memang punya orang dekat yang selalu jadi tempat berbagi saat terjadi masalah. Menurut tetangga, SM memang sangat dekat dengan sang ayah sebelum depresi. Hubungan dekat membuat seseorang berharap lebih. Sayangnya, justru orang dekatlah yang kerap kali jadi sasaran pelampiasan, bahkan terkadang dengan cara di luar akal sehat. Yang dilukai di situ rasa percaya, kesetiaan, komitmen, harga diri, ya, yang kemudian kaitannya bisa menjadi ya cemburu, ya marah, ya jengkel, ya segala macam, sehingga pada satu titik di mana ambang toleransinya terlewati, dia bisa melakukan sebuah tindakan yang sangat fatalistik. Jika sudah begini, keluarga sebagai orang terdekat harus memberikan pendampingan. Orang depresi biasanya lebih sensitif jika kebutuhannya tidak terpenuhi. Bangun suasana keluarga yang bersahabat agar ia merasa diterima. Karena seyogyanya, keluarga adalah tempat bersandar paling nyaman. Dari masalah hidup yang mau tidak mau harus dilewati setiap manusia selama masih bernafas di bumi. Tim Liputan Trans 7. Akibat terus mengamuk, pembacok 3 anggota keluarga dan 2 orang warga yang melintas dilumpuhkan dengan timah panas petugas. Sementara warga Situbondo, Jawa Timur resah lantaran meyakini ayah dan ibunya diculik orang tak dikenal di Arab Saudi. Berikut rangkumannya dalam Kilas Kriminal. Cek. Beginilah nasib WY saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta, Jawa Barat. Ia mengalami luka tembak akibat terus mengamuk ketika ingin diamankan polisi. Peristiwa terjadi saat pelaku mengamuk tanpa sebab hingga membacok istri dan kakak mertuanya. Setelah kedua korban tak berdaya, pelaku yang kabur kembali membacok saudara korban. Bukan hanya itu, pemotor yang melintas dan berniat membantu pelaku yang terluka juga menjadi korban pembacokan. Total ada 5 korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan tubuh. Aksi pencurian kembali terjadi di rumah di Kelurahan Paal 5, Kota Baru, Jambi. Saat kondisi rumah sepi, pelaku menggasak sepeda motor, laptop, dan sandal baru milik korban. Aksi pencurian baru diketahui korban pukul 7 pagi yang terkejut sepeda motor miliknya raib.
Tersiarnya kabar penculikan 2 warga negara Indonesia asal Situbondo di Riyadh, Arab Saudi, sontak membuat simpati tokoh masyarakat dan warga kampung Besuki Timur, Besuki, Situbondo. Diketahui keluarga, Suparto ditangkap 3 orang tak dikenal saat menunggu majikannya sholat zuhur di sebuah masjid di Riyadh. Namun, Lia Hernia, anak pertama Suparto, membantah bahwa orang tuanya terlibat jaringan teroris maupun ISIS. Asalnya sudah 9 tahun Suparto bekerja sebagai supir, sedangkan ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh. Tim Liputan Trans 7. Di tengah upaya pencarian helikopter yang hilang, Polda Sumatera Utara mulai mengumpulkan data antemortem para penumpang. Pencarian hari ini difokuskan di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Pencarian helikopter jenis EC-130 yang hilang kontak dalam penerbangan dari desa Siparhaman menuju Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara kembali dilakukan sejak pagi. Pencarian difokuskan di wilayah Danau Toba, Samosir, juga melibatkan tim penyelam sebagai antisipasi pesawat jatuh di perairan. Sedikitnya 50 orang tim SAR gabungan menyisir Danau Toba, menyusul laporan warga yang mengaku melihat helikopter terbang rendah pada minggu kemarin, disusul suara dentuman. Helikopter EC-130 milik PT Penerbangan Angkasa Semesta hilang kontak Minggu siang. Helikopter berisi seorang pilot, seorang teknisi, dan 3 penumpang. Perusahaan pemilik heli mengklaim pesawat layak terbang dan bermesin sehat. Dikutip dari laman berita Detikcom, helikopter EC-130 yang hilang adalah heli bermesin tunggal, pengembangan dari heli jenis AS-350B3. Jenis heli ini juga menjadi pilihan untuk melakukan evakuasi medis udara, karena rongga tengah pesawat dapat menampung hingga 2 tandu dan 2 orang. Area bagasi untuk menyimpan peralatan serta pintu samping juga lebar untuk akses. Tim Liputan Trans 7. Kisah perjuangan pria tukang gali di usianya yang sudah sepuh akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Redaksi Siang. Musim kemarau berkepanjangan rentan memicu terbakarnya padang rumput yang meranggas. Nah, sekarang ada cara unik dan jitu yang dilakukan petugas Taman Hutan di Colorado, Amerika Serikat, yakni menerjunkan pasukan kambing penangkal kebakaran hutan. Bagaimana kambing-kambing lucu ini bertugas? Liputan ini sekaligus menutup jumpa kita. Siranova, terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia kesibukan petugas penangkal kebakaran khusus di Roxborough Park, Colorado. Ya, tim utama pencegah kebakaran bukanlah manusia, melainkan segerombolan kambing gipsi. Begitu tiba di lokasi taman hutan, masing-masing kambing langsung sibuk melahap tanaman, dahan, dan juga ranting yang telah mengering dan juga rentan terbakar karena musim panas yang berkepanjangan ini. Hewan yang hobi makan ini memang cukup ampuh menjadi petugas kebersihan karena mereka mampu menjangkau lokasi-lokasi curam di mana sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran dan truk pemadam kebakarannya. Warga sekitar lega dengan bantuan dari tim kambing ini karena jika semak-semak kering sudah bersih, maka kebakaran dapat diminimalisir. Berminat memesan pasukan ini, mereka siap siaga kok bekerja selama 24 jam seminggu mengelilingi pegunungan di sekitar Colorado. Kisah persahabatan ternyata tak cuma terjalin antar manusia. Lihat saja kisah persahabatan unik 2 hewan berbeda jenis di kebun binatang Richmond, Virginia. Kumbali sang citah yang tidak bisa lepas dengan Kago, sang anjing labrador sahabatnya. Lalu bagaimana ya awalnya kedua sahabat ini bisa menyatu? Rupanya saat berusia 2 minggu, Kumbali sang citah kekurangan makanan karena induknya tak bisa memproduksi susu. Ia lalu dipelihara dalam inkubator dan diberi makanan oleh petugas kebun binatang bersamaan dengan Kago si labrador. Sejak saat itu, kedekatan anjing dan citah ini pun terjalin dan menjadi pemandangan yang mengharukan bagi para pengunjung kebun binatang di Richmond. Banyak juga yang penasaran bagaimana keberlangsungan persahabatan kedua binatang ini. Apakah akan terus langgeng hingga mereka beranjak tua nanti? Kita tunggu saja kabarnya dari Virginia.